Pertempuran Tours atau Pertempuran Poitiers adalah salah satu pertempuran paling terkenal dalam sejarah Eropa yang terjadi pada tahun 732 Masehi antara pasukan kerajaan Franka yang dipimpin oleh Charles Martel dan pasukan Umayyah Muslim di bawah komando Abdulrahman Al-Ghafiqi. Pertempuran ini dianggap sebagai titik balik penting yang menghentikan ekspansi Muslim ke wilayah Eropa Barat dan menandai awal kebangkitan kekuatan Kristen Eropa. Berikut adalah ikhtisar dari sejarah panjang pertempuran Tours. Kekhalifahan Umayyah di bawah dinasti Umayyah mengalami ekspansi yang pesat sejak abad ke-7, memperluas wilayahnya dari semenanjung Arab ke Afrika Utara, hingga melintasi Selat Gibraltar ke semenanjung Iberia, sekarang Spanyol dan Portugal, pada awal abad ke-8. Setelah berhasil menguasai sebagian besar semenanjung Iberia, pasukan Muslim berusaha melanjutkan ekspansi mereka ke utara, menuju wilayah Galia, sekarang Prancis. Pada saat itu, wilayah Galia terbagi menjadi beberapa kerajaan dan suku yang tidak bersatu. Salah satu kerajaan terkuat adalah Kerajaan Franka, yang diperintah oleh Charles Martel. Charles Martel adalah seorang pemimpin militer yang cerdas dan terkenal karena berhasil mempersatukan wilayah-wilayah Kristen di Galia dan membangun kekuatan pertahanan yang tangguh untuk menghadapi ancaman eksternal. Pasukan Umayyah di bawah pimpinan Abdulrahman Al-Ghafiqi adalah pasukan yang tangguh dan berpengalaman dalam pertempuran di medan terbuka. Mereka memiliki kavaleri yang sangat kuat dan strategi tempur yang sering kali efektif di dataran luas, seperti yang mereka gunakan dalam berbagai ekspansi sebelumnya. Pasukan ini bergerak cepat dan memiliki pengalaman tempur yang tinggi setelah menaklukkan berbagai wilayah. Di sisi lain, pasukan Charles Martel memiliki keunggulan dalam persiapan pertahanan. Pasukan Franka sebagian besar terdiri dari infanteri yang tidak sekuat kavaleri Muslim, tetapi Charles Martel memanfaatkan keuntungan geografi dengan menempatkan pasukannya di atas bukit dalam formasi bertahan. Strategi ini membuat pasukan Franka lebih mampu menahan serangan kavaleri yang bergantung pada kekuatan momentum. Pertempuran berlangsung di dekat kota Tours, di tempat yang dikenal sebagai Poitiers di Prancis modern. Pertempuran ini bukanlah pertempuran besar dari segi jumlah pasukan, tetapi menjadi pertempuran yang menentukan. Selama beberapa hari, kedua pihak saling berhadapan, dengan pasukan Muslim mencoba menyerang formasi Franka yang kokoh di atas bukit. Menurut catatan sejarah, pada akhirnya, pasukan Umayyah gagal menembus pertahanan pasukan Franka. Abdulrahman Al-Ghafiqi, pemimpin pasukan Muslim, gugur dalam pertempuran ini yang menyebabkan kekacauan di pihak Umayyah. Tanpa kepemimpinan yang kuat, pasukan Muslim mulai mundur dan pasukan Franka berhasil mempertahankan posisi mereka. Kemenangan Charles Martel dalam pertempuran Tours memiliki dampak besar, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa dampak penting dari pertempuran Tours meliputi: pertempuran Tours sering dianggap sebagai momen penting yang menghentikan laju ekspansi kekuatan Muslim ke Eropa Barat. Setelah kekalahan ini, pasukan Umayyah tidak melanjutkan kampanye besar di wilayah Galia dan berfokus pada konsolidasi kekuasaan mereka di semenanjung Iberia. Kemenangan di Tours menjadikan Charles Martel sebagai pahlawan Kristen Eropa. Ia dikenal sebagai Martel, yang berarti palu, karena kekuatannya dalam menghancurkan musuh. Kemenangan ini juga memperkuat posisinya dalam kerajaan Franka, memungkinkan keluarganya untuk membangun dinasti Carolingia yang berpengaruh, yang kelak akan melahirkan Charlemagne, salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Eropa. Kemenangan ini dipandang oleh banyak orang Kristen Eropa sebagai bentuk perlindungan ilahi terhadap wilayah Kristen. Hal ini juga memperkuat pandangan tentang peran agama dalam pemerintahan dan peperangan, yang kelak berdampak pada ekspansi Kristen dalam periode berikutnya. Pertempuran Tours menandai awal dari kebangkitan kekuatan Kristen di Eropa Barat. Keberhasilan mempertahankan wilayah ini memberikan kepercayaan diri bagi kerajaan-kerajaan Kristen lainnya dan menginspirasi Eropa untuk memperluas kekuasaan mereka dalam periode-periode berikutnya, termasuk periode Perang Salib beberapa abad kemudian. Beberapa sejarawan memperdebatkan apakah pertempuran Tours benar-benar menjadi titik balik besar yang menghentikan ekspansi Islam di Eropa Barat. Beberapa pendapat menyatakan bahwa pasukan Muslim mungkin tidak berencana untuk terus melintasi Eropa Barat dan bahwa pertempuran ini hanya merupakan bagian dari serangkaian serangan plunder, perampokan yang biasa terjadi pada masa itu. Namun, tidak diragukan bahwa pertempuran Tours mengukuhkan status Charles Martel dan memberi dampak psikologis yang besar bagi Eropa Kristen.
Pertempuran Tours sering disebut sebagai pertempuran yang menyelamatkan Kristen Eropa. Meskipun demikian, beberapa pandangan modern menekankan bahwa Eropa dan dunia Islam telah memiliki interaksi yang kompleks yang tidak selalu berhubungan dengan konflik. Terlepas dari perdebatan tersebut, pertempuran Tours tetap dipandang sebagai peristiwa penting yang mempengaruhi perkembangan Eropa Barat dan menginspirasi kerajaan-kerajaan Kristen lainnya untuk mempertahankan serta memperluas kekuasaan mereka. Pertempuran Tours adalah peristiwa penting dalam sejarah Eropa yang menandai titik balik dalam pertempuran antara kekuatan Kristen dan Muslim. Kemenangan Charles Martel menghentikan perluasan kekuatan Muslim di Eropa Barat dan mempersiapkan landasan bagi kebangkitan kekuatan Kristen di Eropa. Meskipun kontroversi tentang dampak jangka panjangnya tetap ada, pertempuran Tours tetap dikenang sebagai simbol kebangkitan Eropa dan pertahanan terhadap kekuatan eksternal. Pada saat pertempuran Tours atau Poitiers pada tahun 732, umat Islam di bawah kekhalifahan Umayyah berada dalam fase ekspansi yang pesat. Setelah sukses besar dalam penaklukan semenanjung Iberia, sekarang Spanyol dan Portugal, sejak tahun 711, pasukan Muslim bergerak melintasi Pyrenees menuju wilayah Galia, Prancis modern, untuk memperluas pengaruh mereka. Namun, ekspansi ini akhirnya terhenti setelah bentrok dengan pasukan Franka di bawah pimpinan Charles Martel. Berikut adalah gambaran kondisi umat Islam dalam konteks pertempuran Tours. Kekhalifahan Umayyah adalah kekuatan besar yang berhasil menyebarkan wilayah Islam dari semenanjung Arab ke Afrika Utara, Persia, dan hingga ke semenanjung Iberia. Keberhasilan ekspansi ini memberi umat Islam rasa percaya diri yang tinggi dan semangat untuk memperluas wilayah mereka. Pasukan Muslim telah menaklukkan banyak wilayah dengan cepat, didukung oleh militer yang kuat dan keterampilan dalam strategi perang yang efektif. Di bawah komando Abdul Rahman Al-Ghafiqi, gubernur Umayyah di Al-Andalus, nama untuk Spanyol Muslim, pasukan Muslim mencoba memperluas wilayah lebih jauh ke utara. Pada saat itu, Abdul Rahman berhasil mengonsolidasikan kekuatan di wilayah Iberia dan menaklukkan kota-kota di Galia Selatan, seperti Bordeaux, dengan relatif mudah. Ekspansi ini memungkinkan penguasaan sumber daya dan pengaruh politik yang semakin besar. Ada berbagai pandangan mengenai tujuan ekspansi pasukan Umayyah ke wilayah Franka di Galia. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa ekspansi ini adalah upaya memperluas wilayah Islam lebih jauh ke Eropa Barat dan mengamankan jalur-jalur dagang baru. Di sisi lain, beberapa ahli sejarah berpandangan bahwa ekspedisi ini lebih bersifat raiding, perampasan dan penjarahan sumber daya, ketimbang penaklukan permanen. Namun, banyak indikasi yang menunjukkan bahwa Abdul Rahman mungkin memiliki tujuan strategis untuk mengamankan wilayah baru. Dengan menguasai Galia, ia akan memperkuat pengaruh Umayyah dan mengamankan posisi di seluruh wilayah yang berpotensi memberikan keuntungan ekonomi dan politik. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Abdul Rahman adalah pasukan yang tangguh dan berpengalaman dalam pertempuran di medan terbuka. Mereka terdiri dari kavaleri yang dikenal kuat dan bergerak cepat. Kavaleri ini adalah salah satu komponen terpenting dalam strategi tempur pasukan Muslim. Namun, ada beberapa tantangan besar yang dihadapi pasukan Muslim dalam pertempuran di Tours. Pasukan Muslim bergerak jauh dari basis utama mereka di Iberia. Mengatur pasokan makanan dan persediaan lainnya menjadi tantangan karena jarak yang jauh dari markas. Berbeda dengan medan luas di Iberia, pertempuran di Tours berlangsung di area berbukit yang kurang cocok untuk manuver cepat kavaleri. Hal ini memberi keuntungan bagi pasukan Franka yang sebagian besar adalah infanteri dengan taktik bertahan yang kuat. Di Iberia, umat Islam mendapat dukungan dari beberapa penduduk setempat yang merasa tertindas oleh kekuasaan Kristen Visigoth. Namun, di Galia, penduduk setempat cenderung bersatu dengan pasukan Franka untuk mempertahankan tanah mereka dari pasukan luar. Selama pertempuran Tours, Abdul Rahman Al-Ghafiqi gugur yang menyebabkan kebingungan dan kekacauan dalam pasukan Muslim. Kekalahan ini cukup signifikan karena membuat pasukan Umayyah kehilangan pemimpin utama mereka di medan pertempuran, yang membuat komando dan kontrol menjadi kacau. Hal ini menyebabkan pasukan Muslim mundur setelah pertempuran dan menghentikan upaya ekspansi lebih lanjut ke Eropa Barat. Kekalahan di Tours menghentikan laju ekspansi Muslim di Eropa Barat dan memaksa kekhalifahan Umayyah untuk memfokuskan kembali perhatian mereka ke wilayah Iberia dan Afrika Utara. Ini merupakan pukulan bagi semangat ekspansi pasukan Umayyah di utara, tetapi tidak menghentikan aktivitas Muslim di Eropa.
Di Iberia, umat Islam tetap kuat dan mengembangkan peradaban Al-Andalus yang menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan perdagangan. Kekalahan ini juga berdampak pada strategi Umayyah di Eropa. Setelah pertempuran Tours, tidak ada ekspedisi besar lainnya yang berupaya menaklukkan Eropa Barat. Umat Islam lebih berfokus pada konsolidasi wilayah yang sudah ditaklukkan dan memperkuat hubungan dagang dengan wilayah Eropa. Meskipun tidak berhasil menembus lebih jauh ke wilayah Eropa Barat, umat Islam di Al-Andalus berkembang pesat dan memberikan dampak besar bagi Eropa. Pengetahuan ilmiah, filsafat, matematika, dan seni dari dunia Islam Al-Andalus mengalir ke Eropa melalui berbagai jalur perdagangan dan interaksi budaya. Wilayah Muslim di Spanyol tetap menjadi jembatan budaya antara dunia Islam dan Eropa selama beberapa abad berikutnya, memberikan kontribusi besar dalam perkembangan Eropa di abad pertengahan dan Renaissance. Pertempuran Tours adalah titik balik penting dalam sejarah Eropa dan ekspansi Islam. Bagi umat Islam, kekalahan ini menandai batas utara pengaruh mereka di Eropa Barat. Tetapi di sisi lain, mereka tetap membangun peradaban yang cemerlang di Al-Andalus. Kekalahan di Tours membatasi ekspansi militer di Eropa Barat, tetapi membuka jalan bagi kontribusi besar dalam ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi yang memperkaya Eropa dan dunia. Pasukan Franka dalam pertempuran Tours berada di bawah komando Charles Martel, seorang pemimpin militer yang tangguh dan strategis. Dalam kondisi yang cukup menantang, Martel berhasil memobilisasi dan mempersiapkan pasukan Franka dengan taktik pertahanan yang efektif untuk menghadapi pasukan Umayyah Muslim di bawah pimpinan Abdul Rahman Al-Ghafiqi. Berikut adalah penjelasan tentang kondisi dan karakteristik pasukan Franka selama pertempuran Tours. Pasukan Franka sebagian besar terdiri dari infanteri atau pasukan pejalan kaki. Tidak seperti pasukan Muslim yang memiliki kavaleri kuat, sebagian besar pasukan Franka adalah prajurit lokal yang kurang terlatih dalam pertempuran berkuda. Mereka biasanya menggunakan peralatan sederhana seperti tombak, pedang, dan tameng. Selain itu, pasukan Franka tidak seprofesional atau seberagam pasukan Muslim yang lebih berpengalaman di medan terbuka dan pertempuran cepat. Meskipun demikian, Charles Martel memiliki sejumlah prajurit berpengalaman yang berfungsi sebagai inti dari pasukan Franka. Para prajurit ini bukan tentara tetap, tetapi rakyat biasa yang dipanggil untuk mempertahankan wilayah mereka. Martel juga mengandalkan pengikut-pengikut setia dari bangsawan lokal dan rakyat Kristen yang rela membela tanah mereka dari ancaman invasi. Pada masa itu, pasukan Franka tidak memiliki militer yang sepenuhnya profesional. Sebagai kerajaan yang berakar pada sistem feodal, kekuatan militer Franka sebagian besar didukung oleh rakyat setempat yang dipanggil berperang saat dibutuhkan. Karena itu, mereka tidak secepat atau sesiap pasukan Muslim yang sudah terbiasa melakukan ekspansi ke berbagai wilayah. Namun, Charles Martel telah melakukan reformasi militer dan mengorganisir pasukan dengan lebih baik, terutama setelah menghadapi berbagai ancaman internal dan eksternal. Dia juga menggunakan kekuatannya untuk memobilisasi sumber daya yang cukup dari kerajaan, mengumpulkan prajurit dan pasokan untuk memastikan bahwa pasukannya dapat bertahan dalam pertempuran yang sulit. Walau dengan keterbatasan ini, Martel memiliki keunggulan dalam memilih medan yang lebih strategis di Tours. Charles Martel menerapkan taktik defensif yang cerdik, menggunakan pengetahuan tentang medan untuk mengimbangi keterbatasan pasukannya. Mengetahui bahwa kavaleri Muslim lebih unggul di medan terbuka, Martel memilih posisi di atas bukit yang sulit dijangkau oleh pasukan berkuda. Pasukan Franka membentuk formasi bertahan yang kokoh, seperti dinding perisai, yang menciptakan benteng pertahanan yang sulit ditembus oleh pasukan Muslim. Mereka juga menyusun barisan yang ketat dan rapat, sehingga serangan dari kavaleri pasukan Muslim, yang biasanya berhasil menghancurkan formasi lawan, menjadi kurang efektif. Strategi ini terbukti efektif karena pasukan Muslim yang biasanya mengandalkan manuver cepat dan kekuatan kavaleri terhambat oleh formasi bertahan yang solid dari pasukan Franka. Walaupun pasukan Franka mungkin kurang terlatih dibandingkan pasukan Muslim, mereka memiliki keunggulan dalam semangat dan kedisiplinan. Charles Martel adalah pemimpin yang karismatik dan dihormati oleh para prajuritnya, dan dia mampu membangkitkan semangat mereka untuk membela tanah air dan agama mereka. Martel diyakini berhasil memotivasi prajurit Franka untuk bertahan mati-matian demi mempertahankan wilayah Kristen Eropa dari ancaman luar. Selain itu, sebagai pengikut Kristen yang taat, banyak prajurit Franka yang melihat pertempuran ini sebagai perang suci untuk mempertahankan wilayah Kristen.
Semangat religius ini memberi mereka motivasi lebih untuk bertahan dalam pertempuran yang panjang dan sulit. Salah satu alasan keberhasilan pasukan Franka adalah pilihan medan yang strategis. Charles Martel memilih tempat di dekat Tours yang memiliki bukit dan area sempit, yang membuat kavaleri Muslim sulit bergerak bebas. Dengan menempatkan pasukannya di atas bukit, pasukan Franka memiliki keuntungan dalam hal pertahanan dan mampu melihat manuver musuh dari kejauhan. Formasi bertahan di bukit ini menciptakan penghalang besar bagi kavaleri Muslim. Pasukan Muslim yang terbiasa dengan medan luas untuk kavaleri harus menyesuaikan strategi mereka dan terpaksa menyerang formasi yang solid di area yang sulit. Hal ini secara signifikan mengurangi efektivitas pasukan berkuda Muslim yang biasanya menjadi kekuatan utama dalam peperangan mereka. Dalam pertempuran itu, pasukan Franka berhasil menahan serangan pasukan Muslim selama beberapa hari. Akhirnya, pasukan Muslim mulai mengalami kelelahan karena serangan mereka tidak membuahkan hasil. Pada titik kritis, Abdul Rahman Al-Ghafiqi gugur dalam pertempuran yang menyebabkan kebingungan di kalangan pasukan Muslim. Tanpa pemimpin yang kuat, pasukan Muslim mulai mundur, dan ini memberikan kemenangan bagi pasukan Franka. Kematian Abdul Rahman adalah titik balik yang menentukan, karena tanpa pemimpin yang kuat, pasukan Muslim kehilangan arah dan mulai menarik diri dari medan pertempuran. Pasukan Franka yang bertahan dengan disiplin, akhirnya berhasil memenangkan pertempuran ini. Kemenangan Charles Martel di Tours tidak hanya menghentikan ekspansi Umayyah ke Eropa Barat, tetapi juga meningkatkan posisi politik dan militer Charles di kerajaan Franka. Kemenangan ini menjadikannya pahlawan bagi Eropa Kristen, yang melihatnya sebagai pelindung Eropa Kristen dari ancaman Muslim. Keberhasilan ini juga membuka jalan bagi keluarganya, dinasti Carolingia, yang kemudian memerintah dan memperkuat kerajaan Franka. Kemenangan ini juga memberikan kepercayaan lebih bagi kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa Barat, membentuk kesadaran baru akan perlunya persatuan dalam mempertahankan wilayah mereka dari ancaman luar. Pasukan Franka di bawah Charles Martel berhasil mempertahankan wilayah mereka di pertempuran Tours berkat strategi defensif yang cerdik, pemilihan medan yang menguntungkan, dan semangat bertempur yang tinggi. Walaupun mereka kekurangan kavaleri dan tidak seprofesional pasukan Muslim, mereka mampu mengimbangi kekurangan ini dengan taktik bertahan yang solid dan keberanian. Kemenangan ini menjadi titik balik penting yang mengubah arah sejarah Eropa dan memperkuat posisi kekuatan Kristen di wilayah tersebut. Abdul Rahman Al-Ghafiqi adalah seorang pemimpin militer yang cakap dan gubernur Umayyah di Al-Andalus, Spanyol Muslim yang memimpin pasukan Muslim dalam pertempuran Tours pada tahun 732 Masehi. Kepemimpinannya dalam pertempuran ini sering dianggap sebagai salah satu faktor yang memungkinkan pasukan Muslim untuk mencapai kedalaman wilayah Galia, Prancis modern, dan menaklukkan beberapa kota di sepanjang perjalanan mereka. Berikut adalah beberapa aspek penting dari kepemimpinan Abdul Rahman Al-Ghafiqi dalam pertempuran Tours. Sebagai seorang komandan militer yang berpengalaman, Abdul Rahman Al-Ghafiqi sudah terbukti cakap dalam peperangan dan berhasil menaklukkan banyak wilayah di Al-Andalus dan sekitarnya. Sebagai gubernur, ia mampu mempertahankan stabilitas politik dan keamanan di wilayah tersebut. Dia juga memimpin pasukan Muslim dalam berbagai pertempuran yang berhasil, yang menegaskan reputasinya sebagai pemimpin yang kuat dan dihormati. Pengalamannya ini membuatnya memiliki kemampuan untuk menggerakkan pasukan besar dan menjalankan ekspedisi militer dengan logistik dan organisasi yang kompleks. Perjalanan menuju Galia memerlukan ketangkasan dalam manuver dan strategi militer, serta ketegasan dalam menghadapi musuh yang kuat. Abdul Rahman dikenal berani mengambil risiko yang terlihat dari keputusannya untuk membawa pasukan besar ke Galia, meskipun jaraknya jauh dari basis utama di Al-Andalus. Di bawah komando Abdul Rahman, pasukan Muslim berhasil menguasai beberapa wilayah di Galia Selatan, seperti Bordeaux, dan bergerak semakin jauh ke utara. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dia mampu mengatur dan memobilisasi pasukan besar di wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan, sesuatu yang tidak mudah pada masa itu. Dia juga berhasil mengelola sumber daya dan menjaga semangat pasukannya selama ekspedisi panjang ini. Banyak sejarawan menilai bahwa Abdul Rahman memiliki kemampuan logistik yang kuat, sehingga pasukannya tetap mampu bertahan dalam perjalanan yang panjang dan sulit. Dalam perang yang melibatkan pergerakan besar-besaran seperti ini, keterampilan untuk mengatur pasokan dan logistik sangatlah penting, dan Abdul Rahman mampu melaksanakannya dengan baik. Abdul Rahman memimpin dengan strategi ekspansi yang ambisius dan agresif, yang memungkinkan pasukannya mencapai jauh ke dalam wilayah Franka.
Dengan menaklukkan Bordeaux dan kota-kota lain di sepanjang jalan, ia menunjukkan kemampuannya dalam menguasai wilayah dengan cepat. Strateginya adalah menyerang dan menguasai kota-kota utama, serta mengumpulkan kekayaan yang dapat membantu memperkuat posisi pasukan Umayyah di wilayah tersebut. Ekspansi ke Galia ini dipandang oleh beberapa sejarawan sebagai upaya Abdul Rahman untuk memperkuat pengaruh Umayyah di Eropa Barat dan mengamankan jalur perdagangan penting yang akan menghubungkan Al-Andalus dengan wilayah Eropa lainnya. Strategi ini menunjukkan visi jangka panjang dan tujuan besar untuk meluaskan pengaruh Islam di wilayah Eropa. Abdul Rahman Al-Ghafiqi adalah pemimpin yang karismatik yang mampu menginspirasi dan memotivasi pasukannya. Dalam banyak pertempuran sebelumnya, dia dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan prajuritnya dan mampu mengangkat moral mereka. Dia adalah pemimpin yang dihormati karena keberanian dan integritasnya, dan pengaruhnya di kalangan pasukan sangat kuat. Karismanya sangat penting untuk mempertahankan semangat dan kedisiplinan pasukan, terutama saat menghadapi perlawanan yang kuat dari pihak Franka. Walaupun pasukan Muslim berada jauh dari rumah dan menghadapi kondisi yang tidak mudah, Abdul Rahman mampu memotivasi mereka untuk berperang demi kemenangan. Sebagai komandan pasukan yang sebagian besar terdiri dari kavaleri, Abdul Rahman memahami kekuatan dan kelemahan pasukannya. Kavaleri pasukan Muslim dikenal tangguh, cepat, dan sangat efektif di medan terbuka. Dia memanfaatkan keunggulan ini untuk melancarkan serangan yang cepat dan menghancurkan formasi musuh dalam pertempuran-pertempuran awal di wilayah Galia. Namun, dalam pertempuran Tours, Abdul Rahman menghadapi tantangan yang cukup besar karena medan yang dipilih oleh Charles Martel tidak cocok untuk pertempuran kavaleri. Pasukan Franka bertahan di posisi yang menguntungkan di atas bukit, yang memaksa pasukan Muslim untuk menyerang formasi yang kokoh dan defensif. Meskipun strategi Abdul Rahman cukup efektif dalam kondisi lain, medan di Tours membuatnya sulit untuk menerapkan keunggulan kavaleri yang biasa mereka gunakan. Salah satu kelemahan dalam kepemimpinan Abdul Rahman dalam pertempuran Tours adalah kurangnya antisipasi terhadap taktik bertahan yang digunakan oleh Charles Martel. Pasukan Franka yang sebagian besar terdiri dari infanteri membentuk formasi bertahan yang solid di atas bukit yang tidak mudah ditembus oleh serangan kavaleri. Keputusan Abdul Rahman untuk terus melancarkan serangan frontal ke posisi bertahan pasukan Franka akhirnya membuat pasukan Muslim kehilangan momentum dan mengalami kelelahan. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya persediaan dan logistik yang memadai, yang semakin mengurangi efektivitas pasukannya dalam pertempuran yang berkepanjangan. Kematian Abdul Rahman dalam pertempuran ini menjadi titik kritis yang menyebabkan kekalahan pasukan Muslim. Sebagai pemimpin utama yang dihormati, kepergiannya membuat pasukan Muslim kehilangan pemimpin yang mampu memberikan arahan jelas. Hal ini menciptakan kebingungan di antara pasukan, dan banyak dari mereka akhirnya mundur dari medan pertempuran. Kekalahan ini menghentikan ambisi ekspansi pasukan Umayyah ke wilayah Eropa Barat, dan mereka tidak melakukan serangan besar lainnya ke wilayah tersebut setelah peristiwa ini. Kematian Abdul Rahman menjadi kehilangan besar bagi pasukan Muslim karena tidak ada pemimpin lain yang memiliki kemampuan dan karisma yang sama untuk melanjutkan ekspansi lebih jauh ke wilayah Franka. Abdul Rahman Al-Ghafiqi adalah pemimpin militer yang cakap, berani, dan berpengalaman. Kepemimpinannya memungkinkan pasukan Muslim untuk menaklukkan wilayah besar di Galia Selatan, memperluas pengaruh Islam di Eropa, dan menunjukkan kekuatan militer Umayyah di wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan mereka. Namun, dalam pertempuran Tours, dia menghadapi tantangan besar karena medan yang tidak mendukung kekuatan kavaleri dan taktik bertahan yang efektif dari pasukan Franka. Walaupun kepemimpinannya memberikan semangat dan motivasi bagi pasukannya, kematiannya di medan pertempuran mengakibatkan kekacauan dan akhirnya kekalahan pasukan Muslim. Pertempuran ini menjadi titik balik yang membatasi ekspansi Islam di Eropa Barat, dan kemenangan ini mengukuhkan posisi Charles Martel sebagai pelindung wilayah Kristen Eropa. Pasca kekalahan dalam pertempuran Tours pada tahun 732 Masehi, umat Islam di bawah kekhalifahan Umayyah mengalami dampak yang cukup besar, terutama terkait ekspansi militer mereka di Eropa Barat. Berikut adalah kondisi umat Islam setelah pertempuran ini. Kekalahan di Tours menandai berakhirnya upaya kekhalifahan Umayyah untuk menaklukkan wilayah lebih jauh ke Eropa Barat. Sebelum pertempuran Tours, umat Islam telah berhasil menaklukkan Spanyol, Al-Andalus, dan beberapa bagian dari Galia Selatan, dan kemenangan sebelumnya membuat mereka optimis untuk terus maju ke utara.
Namun, kekalahan ini menahan laju ekspansi tersebut dan memaksa pasukan Muslim untuk mundur kembali ke Spanyol tanpa rencana jangka panjang untuk memperluas wilayah ke Prancis atau bagian Eropa lainnya. Kematian Abdurrahman Al-Ghafiqi dalam pertempuran ini menjadi pukulan besar bagi pasukan Muslim di Eropa. Sebagai gubernur Al-Andalus dan pemimpin yang berpengalaman, Abdurrahman adalah tokoh yang karismatik dan mampu menjaga semangat serta disiplin di kalangan pasukannya. Setelah kematiannya, tidak ada pemimpin lain yang memiliki karisma dan strategi kepemimpinan yang setara untuk menggerakkan pasukan dan memimpin ekspansi ke wilayah-wilayah baru. Kehilangan ini mengurangi kohesi dan kekuatan pasukan Muslim di wilayah Eropa. Setelah kekalahan di Tours, perhatian utama umat Islam bergeser dari ekspansi militer di Eropa Barat ke konsolidasi dan stabilisasi wilayah yang telah dikuasai di Spanyol, Al-Andalus. Mereka mulai berfokus pada pembangunan administrasi, ekonomi, dan infrastruktur di Al-Andalus. Wilayah ini kemudian berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan yang maju, serta menjadi jembatan budaya antara dunia Islam dan Eropa. Al-Andalus pada akhirnya menjadi salah satu pusat peradaban Islam yang paling gemilang, dengan kota-kota seperti Cordoba dan Granada yang menjadi pusat ilmu pengetahuan, filsafat, arsitektur, dan seni yang sangat maju. Hal ini juga menunjukkan bahwa umat Islam di Al-Andalus berhasil memanfaatkan sumber daya mereka untuk menciptakan kemajuan budaya dan ekonomi, meskipun mereka mengalami kekalahan di Tours. Kekalahan di Tours tidak mengakhiri interaksi antara umat Islam di Al-Andalus dan kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa. Justru sebaliknya, selama beberapa abad berikutnya, terjadi pertukaran budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi antara dunia Islam dan Eropa. Melalui Al-Andalus, banyak ilmu pengetahuan dari dunia Islam yang menyebar ke Eropa, termasuk dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Melalui jalur perdagangan dan diplomasi, umat Islam di Al-Andalus tetap memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa, dan interaksi ini memungkinkan terjadinya transfer ilmu pengetahuan yang kemudian menjadi dasar bagi Renaissance Eropa. Dalam konteks ini, Al-Andalus berperan sebagai pusat intelektual yang membawa pengaruh besar bagi perkembangan pengetahuan di Eropa. Pasca kekalahan di Tours, umat Islam di Al-Andalus menghadapi berbagai tantangan internal, termasuk konflik kekuasaan dan pemberontakan dari kalangan lokal, serta perselisihan di antara faksi-faksi politik di dalam kekhalifahan Umayyah. Kekalahan ini menjadi salah satu faktor yang membuat posisi Umayyah di Al-Andalus sedikit goyah, karena muncul tantangan dari berbagai kelompok lokal dan etnis. Perpecahan ini pada akhirnya turut memperlemah kontrol Umayyah atas Al-Andalus, yang kemudian memicu munculnya kekuatan-kekuatan lokal yang lebih otonom di wilayah tersebut. Konflik internal ini juga menjadi penyebab utama bagi berakhirnya kekuasaan Umayyah di Al-Andalus, yang kemudian diambil alih oleh dinasti Abbasiyah di timur pada tahun 750 Masehi. Pertempuran Tours juga menjadi simbol bagi kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa yang melihat kekalahan pasukan Muslim sebagai perlindungan Tuhan atas wilayah Kristen. Charles Martel, pemimpin pasukan Franka, menjadi pahlawan bagi Eropa Kristen, dan peristiwa ini memotivasi kerajaan-kerajaan Kristen untuk lebih bersatu dalam menghadapi ancaman eksternal. Dalam beberapa abad berikutnya, hubungan antara dunia Muslim dan Kristen sering diwarnai oleh ketegangan dan konflik yang mencapai puncaknya pada masa Perang Salib. Kekalahan di Tours dianggap sebagai salah satu peristiwa penting yang memperkuat identitas Kristen Eropa dan membentuk pandangan mereka terhadap Islam. Setelah kekalahan ini, kekhalifahan Umayyah memprioritaskan wilayah-wilayah lain di Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Tengah untuk memperluas pengaruh dan mempertahankan kekuasaan. Ekspansi ke Eropa Barat yang berisiko tinggi tidak lagi menjadi fokus utama, terutama mengingat kekalahan besar di Tours dan perlawanan sengit dari kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa. Alih-alih berusaha memperluas wilayah di Eropa, Umayyah lebih fokus pada stabilitas dan keamanan wilayah mereka di Timur Tengah dan Afrika Utara, serta menghadapi ancaman yang muncul dari dalam, terutama perlawanan dari kelompok Abbasiyah yang akhirnya menggulingkan mereka pada tahun 750 Masehi. Kekalahan umat Islam di pertempuran Tours membawa dampak signifikan terhadap ekspansi militer dan pengaruh Islam di Eropa Barat. Pertempuran ini menghentikan laju ekspansi militer Umayyah ke arah utara, tetapi membuka jalan bagi pengembangan peradaban Islam yang luar biasa di Al-Andalus.
Wilayah Al-Andalus kemudian berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang menjembatani dunia Islam dan Eropa. Meskipun kekalahan di Tours menghentikan ambisi ekspansi ke Eropa Barat, umat Islam di Al-Andalus mampu mencapai kemajuan besar dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya, dan ekonomi yang berdampak luas bagi Eropa dan dunia. Para ilmuwan Muslim, sejarawan, dan ulama Islam memiliki beragam pandangan terkait kondisi dan kekalahan yang dialami pasukan Abdul Rahman Al-Ghafiqi dalam pertempuran Tours. Penilaian mereka seringkali mencerminkan aspek taktik militer, faktor geografis, serta ketentuan Tuhan dalam setiap kemenangan atau kekalahan. Berikut adalah beberapa pandangan yang umum di kalangan mereka. Beberapa ilmuwan Muslim yang mempelajari sejarah pertempuran Tours memandang bahwa salah satu faktor utama kekalahan pasukan Abdul Rahman adalah kondisi geografis yang tidak menguntungkan. Ilmuwan seperti Ibnu Khaldun, seorang ahli sejarah dan sosiologi Muslim terkemuka, berpendapat bahwa medan perang dan taktik bertahan musuh memainkan peran besar dalam hasil pertempuran. Pasukan Franka di bawah Charles Martel memilih medan berbukit dan bertahan dalam formasi defensif yang solid, membuat pasukan kavaleri Muslim sulit melakukan manuver yang biasanya menjadi kekuatan utama mereka. Banyak ilmuwan Muslim juga mencatat bahwa jarak yang jauh dari pusat kekuasaan di Al-Andalus serta kendala logistik menjadi faktor penghambat bagi pasukan Abdul Rahman. Perjalanan jauh membuat suplai dan komunikasi lebih sulit, dan kondisi ini melemahkan efektivitas serta moral pasukan, terutama saat mereka berhadapan dengan musuh yang kuat dan lebih berpengalaman dalam pertempuran lokal. Dalam pandangan ini, ilmuwan Muslim memandang bahwa selain faktor taktik, unsur-unsur geografis dan logistik juga memengaruhi kekalahan tersebut. Sejarawan Muslim, terutama pada periode setelah pertarungan itu, cenderung melihat kekalahan di Tours sebagai peristiwa besar yang membatasi ekspansi Islam di Eropa Barat. Misalnya, sejarawan seperti Al-Makari dari Granada yang mencatat banyak peristiwa sejarah di Al-Andalus menggarisbawahi bahwa kekalahan ini menghentikan kemajuan Islam di Prancis dan mendorong umat Islam untuk lebih fokus pada pembangunan dan konsolidasi Al-Andalus. Sebagian sejarawan Muslim menilai kekalahan ini sebagai uji coba bagi umat Islam yang mengisyaratkan bahwa kesuksesan tidak selalu dijamin dan bahwa segala sesuatu bergantung pada kehendak Allah. Mereka percaya bahwa kekalahan ini merupakan pengingat bagi umat Islam untuk tetap rendah hati dan terus berusaha memperbaiki diri. Ada pula pandangan di kalangan sejarawan Muslim bahwa kekalahan ini mengandung hikmah yang memungkinkan peradaban Islam untuk berkembang di Spanyol dan mempengaruhi Eropa melalui jalur lain, yaitu ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Para ulama Islam sering melihat kekalahan di Tours dalam konteks takdir dan kehendak Allah. Dalam perspektif ini, kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran adalah bagian dari ujian bagi umat Islam. Banyak ulama percaya bahwa pertempuran Tours adalah pengingat dari Allah bahwa kemenangan dalam peperangan tidak selalu mutlak. Mereka menekankan pentingnya kesabaran, tawakal, kepercayaan penuh kepada Allah, dan introspeksi diri dalam menghadapi kekalahan. Beberapa ulama juga menganggap bahwa kekalahan di Tours adalah ujian bagi umat Islam untuk memperkuat keimanan mereka dan berfokus pada dakwah dan pengembangan peradaban Islam, bukan semata-mata perluasan wilayah secara militer. Kekalahan ini, dalam pandangan mereka, adalah kesempatan untuk merenungkan kelemahan dan kesalahan yang mungkin ada dalam kepemimpinan dan strategi militer umat Islam pada masa itu. Dalam pandangan ulama, kekalahan ini mungkin terjadi karena umat Islam pada saat itu terlalu fokus pada ambisi ekspansi dan kurang memperhatikan aspek spiritual dan etis dalam perjuangan mereka. Para ilmuwan dan ulama Muslim juga mencatat bahwa kekalahan di Tours mengubah arah sejarah Islam di Eropa. Meskipun pasukan Abdul Rahman gagal menguasai wilayah Franka, peristiwa ini mendorong umat Islam di Al-Andalus untuk mengalihkan fokus mereka dari ekspansi militer ke pembangunan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan kebudayaan. Pandangan ini menunjukkan bahwa setelah kekalahan di Tours, umat Islam di Spanyol berhasil mengembangkan peradaban yang kaya dan cemerlang di Al-Andalus, yang menjadi pusat pembelajaran dan kebudayaan dunia. Para ulama dan ilmuwan Muslim sering melihat ini sebagai bentuk kemenangan lain, yaitu kemenangan dalam bidang intelektual dan spiritual yang pada akhirnya memengaruhi Eropa secara lebih luas. Mereka percaya bahwa Allah memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk menunjukkan kekuatan peradaban mereka melalui ilmu dan budaya, bukan sekadar dominasi militer. Kekalahan di Tours juga memunculkan diskusi tentang kepemimpinan Abdul Rahman Al-Ghafiqi.
Di kalangan sejarawan dan ulama Muslim, Abdul Rahman masih dihormati sebagai pemimpin yang berani, bijaksana, dan berpengalaman. Meskipun kalah di Tours, banyak ulama menghargai keberanian dan pengabdiannya, serta memuji pengaruhnya dalam memperkuat posisi Islam di Al-Andalus. Mereka juga melihat bahwa kematiannya di medan perang menunjukkan keberanian dan semangatnya sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab hingga akhir. Namun, beberapa ilmuwan dan ulama mencatat bahwa kesalahannya adalah terlalu percaya diri dalam menghadapi pasukan Franka tanpa mempertimbangkan perbedaan taktik dan kondisi geografis di wilayah tersebut. Mereka melihat ini sebagai pelajaran tentang pentingnya perencanaan yang lebih matang dan perlunya pemahaman yang mendalam tentang kondisi medan perang yang berbeda. Secara keseluruhan, pandangan ilmuwan Muslim, sejarawan, dan ulama Islam terhadap kekalahan di Tours mengandung unsur analisis militer, refleksi spiritual, dan penghargaan terhadap pengaruh peradaban Islam. Kekalahan ini dipandang sebagai ujian dan pelajaran penting yang memberi umat Islam perspektif baru dalam menghadapi dunia. Para ilmuwan Muslim melihat kekalahan di Tours sebagai momen untuk mengembangkan peradaban di Al-Andalus, sementara ulama menafsirkannya sebagai pengingat tentang ketentuan Tuhan. Meskipun kalah dalam pertempuran, umat Islam di Al-Andalus justru mampu membangun peradaban yang akhirnya memberikan pengaruh besar pada dunia, khususnya Eropa.